Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dina Armadan dengan NIM 2304279. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, materi pertama mengenai pendidikan sebagai proses pemberdayaan masyarakat. Pendidikan mempunyai peran penting dalam membentuk cara berpikir untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena pendidikan itu sendiri adalah proses belajar untuk mengetahui sesuatu. Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah proses membantu masyarakat tidak hanya menjadi penerima, tetapi juga menjadi pelaku utamanya. Nah, fungsi pendidikan itu sendiri pastinya meningkatkan pengetahuan dan wawasan di masyarakat, terus mengembangkan skill, menumbuhkan berpikir kritis, serta mendorong partisipasi masyarakat. Bentuk pendidikan dalam pemberdayaan masyarakat juga ada banyak. Yang pertama mengenai pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal, dan keterampilan kerja. Nah, contohnya itu pelatihan digital UMKM dan program literasi. Nah, manfaatnya pendidikan itu pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa juga untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Adapun tantangan pendidikan ini, yang pertama pastinya ketimpangan akses yang masih banyak terjadi, apalagi di daerah-daerah terpencil terutama. Nah, terus fasilitas yang masih kurang memadai. Kemiskinan itu menjadikan faktor utama. Solusinya kita bisa terus melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan, terus lakukanlah kerjasama antara pemerintah dan komunitas setempat. Selanjutnya pertanyaan untuk materi ini, nah bagaimana sih pendidikan non formal berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat di pedesaan secara nyata? Selanjutnya masuk ke materi kedua mengenai tahapan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada tahapan penyadaran, merupakan fondasi bagi tahap-tahap selanjutnya dengan tujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat dari pasif ke aktif. Selanjutnya capacity building, misalnya melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi. Terus kegiatan itu dirancang sistematis agar berjalan dengan optimal. Nah, selanjutnya tahapan yang ketiga itu bisa penguatan kelembagaan, di mana itu membentuk dan memperkuat organisasi agar ada yang mengelola. Contohnya yaitu kelompok tani, terus koperasi dan lain-lain, gunanya untuk menghubungkan dengan masyarakat itu sendiri. Yang keempat, tentunya harus ada pendampingan yang bertujuan untuk mengawasi program itu tersebut. Biasanya pihak-pihak yang mendampingi ini ada LSM ataupun pemerintah. Yang terakhir adalah kemandirian. Masyarakat telah memiliki kemampuan untuk mengelola kegiatan itu sendiri. Jadi program itu harus terus berlanjut. Nah, ciri-ciri masyarakat mandiri itu mampu mengambil keputusan itu sendiri, mampu berkelanjutan lokal, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya materi pertanyaan, maksud saya dari materi ini itu bagaimana sih cara melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pemberdayaan. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir atau materi ketiga, yaitu mengenai peran kader dalam pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan desa. Nah, jadi kader ini memiliki tugas dan fungsi untuk memfasilitasi itu sendiri. Nah, kader pemberdayaan masyarakat desa itu adalah dia anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan yang tinggi dalam menggerakkan masyarakatnya. Tujuannya itu ikut secara sukarela, terus membantu berbagai akses pelayanan, serta membantu identifikasi masalah atau kebutuhan masyarakat yang ada di sana. Nah, implementasinya itu kader itu tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi dia itu juga turun ke lapangan atau turun secara nyata gitu di lapangan untuk melakukan pembimbingan biasanya atau penyuluhan dan lain-lain. Jadi peran selanjutnya ada peran kader. Peran kader di sini ada 3, peran yang aktif, peran yang partisipatif, dan peran yang pasif. Nah, karakteristik dari kader itu sendiri itu kita bisa lihat dari sikap dan peran dalam kehidupan sehari-hari, aktif dalam anggota, terus bertanggung jawab, peduli sosial, terus mampu bekerja sama dan mampu menjadi teladan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, pertanyaan dari materi ini itu bagaimana sih hubungan antara peran kader dengan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat. Mungkin sekian video penjelasan materi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.